The Recruit adalah serial Netflix yang menceritakan tentang seorang sarjana hukum yang baru saja lulus yang bernama Owen mendapat kesempatan bekerja di lembaga intelijen Amerika atau CIA sebagai pengacara untuk CIA. Namun kehidupan Owen seketika berubah karena mendapatkan sebuah kasus yang membuatnya terlibat dengan para agen federal dan para mafia. So langsung saja, here we go. Film diawali saat Owen Hendrick, seorang pengacara muda, mendapat kesempatan bekerja di lembaga intelijen Amerika Serikat CIA, bagian divisi hukum. Pada hari keduanya bekerja, Owen mendapatkan perintah dari kepala divisi hukum CIA, yaitu Walter Nyland, untuk pergi ke Senat Amerika dan memberitahu Senator Smoot untuk tidak membaca dokumen rahasia di persidangan nantinya. Karena ingin menjadi karyawan teladan bulan ini, maka Owen pun langsung pergi ke Senat Amerika dan bertemu dengan Senator Smoot, deputi di bidang hasil dan evaluasi kinerja CIA. Namun respon Smoot justru sangat marah, karena ternyata Smoot dan Nyland itu saling bermusuhan dan memiliki kepentingan masing-masing di CIA. Smoot menganggap jika pesan yang diberikan Nyland adalah bentuk ancaman untuknya. Nah, disinilah peran Owen direkrut. Owen yang lihai dalam melakukan negosiasi justru mengingatkan Smoot jika dokumen tersebut dibacakan dalam sidang dengar pendapat, maka Smoot bisa terkena pasal karena melanggar Undang-Undang Dasar tentang dokumen kerahasiaan. Setelah itu, Owen kembali ke kantornya. Saat baru saja tiba, Owen mendapatkan beberapa dokumen dari seniornya, yaitu Lester dan Violet, yang menyuruh Owen agar memeriksa semua dokumen tersebut yang menjelaskan jika beberapa orang mengirimkan pesan kepada CIA jika mereka mengetahui rahasia CIA dan mengancam akan membongkarnya jika CIA tidak meresponnya atau tidak menuruti permintaan mereka. Maka setelah itu Owen pun mulai membaca satu persatu pesan tersebut. Dari sekian banyaknya surat ancaman, ada satu yang membuat Owen tertarik, yaitu surat dari seseorang yang bernama Maxine Meladze yang ditahan di penjara Phoenix. Meladze mengatakan jika CIA harus mengeluarkannya dari penjara. Jika tidak, maka Meladze akan membocorkan rahasia agensi bernama Selby Shaw, PW Watcher, dan masih banyak lagi. Karena penasaran, maka Owen mencoba mencari tahu identitas tentang Meladze. Di dalam arsip digital CIA terlihat jika Meladze adalah seorang wanita yang ditangkap karena melakukan pembunuhan sadis. Kemudian Owen pun mencoba menelusuri pesan tersebut dengan menanyakannya ke salah satu karyawan senior yang bernama Janus. Janus pun memberitahu jika itu adalah nama samaran yang digunakan para agen dalam menjalankan tugas. Kemudian Janus menyuruh Owen untuk pergi ke ruang bawah untuk mencari informasi detail akan hal itu. Dan setelah tiba di divisi informasi, Owen pun langsung meminta salah satu karyawan untuk mengecek nama PW Butcher dan Selby Shaw. Karyawan yang tidak disebutkan namanya itu pun memberitahu jika PW Butcher adalah sebuah misi rahasia di Belarusia tahun 2009. Sedangkan Selby Shaw adalah nama samaran dari agen yang menangani misi di Belarusia tersebut. Lalu Owen pun akhirnya tahu jika Meladze mengirim pesan ancaman agar dibebaskan dari penjara. Jika tidak, maka Meladze akan membongkar operasi rahasia di Belarusia tersebut. Tapi karyawan itu heran karena Meladze berarti adalah seorang aset yang dipekerjakan CIA yang tidak mungkin seorang aset mengetahui nama samaran agen federal yang mengawasinya. Dan saat karyawan itu mengecek informasi mengenai Meladze, ternyata datanya tidak ada. Yang berarti Max adalah seorang aset tidak resmi. Setelah mendapatkan informasi yang penting itu, maka Owen pun langsung melaporkannya kepada Nyland. Setelah membacanya, Nyland pun menyuruh Owen untuk melanjutkan investigasinya. Selesai bekerja, Owen pun pulang ke apartemennya. Owen tinggal bersama dengan dua sahabatnya yang bernama Terence dan Hannah. Owen memberitahu mereka jika dirinya akan sering pergi keluar kota untuk menyelidiki sebuah kasus yang baru saja ia dapatkan. Maka pada keesokan harinya, Owen langsung terbang ke Yaman untuk menemui seseorang yang bernama Selby Shaw yang memiliki nama asli, Dawn Gilliben. Setelah mengetahui lokasi markas Gilliben, maka Owen pun langsung segera ke sana.
Namun saat Owen memperkenalkan dirinya, salah satu anak buah Gilben justru memukul Owen dan menyekapnya. Dan di dalam markas, Owen mencoba menjelaskan jika dirinya adalah pengacara di divisi hukum CIA yang datang untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Dawn Gilben. Namun Gilben tidak percaya dan justru mencurigai Owen karena datang tanpa surat perintah, tanpa pemberitahuan dari komando pusat. Tanpa itu semua, Gilben menganggap jika Owen adalah musuh yang sedang menyamar. Dan karena hal itu, Gilben pun menyiksa Owen untuk mencari tahu tujuan Owen datang menemuinya. Setelah salah satu kuku jari Owen dicabut, maka Owen pun meyakinkan Gilben jika dirinya memang benar adalah seorang pengacara CIA yang mendapatkan surat ancaman dari seseorang yang bernama Max Meladze yang menyebutkan operasi di Belarusia dan nama samaran Gilben yaitu Shelby Shaw. Mendengar itu barulah Gilben yakin jika Owen memang benar adalah utusan CIA. Gilben pun memberitahu jika Meladze mungkin adalah seorang aset yang berharga dan harus diterima permintaannya agar rahasia CIA tidak bocor. Gilben juga mengingatkan Owen agar mematuhi protokol saat akan melakukan perjalanan dinas saat bertemu dengan seorang agen federal agar tidak dikira mata-mata musuh. Pada keesokan harinya, Owen melaporkan hasil penyelidikannya di Yaman kepada Nailan. Jika Gilben tidak mengetahui siapa yang menjadi penanggung jawab dalam misi itu, namun Gilben memastikan jika Meladze kemungkinan adalah aset yang berharga yang mengetahui rahasia penting dari misi CIA di Belarusia tahun 2009 tersebut. Mendengar hal itu, maka Nailan menyuruh Owen agar menemui Meladze di penjara Phoenix. Setelah berada di ruangan khusus bersama dengan Meladze di penjara tersebut, Owen pun menanyakan alasan Meladze meminta agar dibebaskan dari penjara dan menanyakan siapa penanggung jawab dalam misi itu jika Meladze memang benar bagian dari misi tersebut. Meladze akan memberitahu Owen, namun Owen harus mengambil dokumen rahasia yang ia sembunyikan di sebuah loker penyimpanan. Maka setelah itu, Owen pun langsung pergi ke lokasi loker yang disebutkan oleh Meladze. Saat berada di dalam loker tersebut, Owen yang menggeledah loker itu menemukan sebuah tas yang kemungkinan berisi dokumen rahasia CIA yang disebutkan oleh Meladze. Namun saat keluar, Owen didatangi dua orang yang menginginkan tas tersebut. Karena merasa terancam, maka Owen pun kembali masuk dan menutup loker itu lagi. Lalu saat dua orang itu akan memaksa masuk, Owen pun lalu membuka loker tersebut dan menyerang mereka. Kemudian Owen mencoba kabur menggunakan mobilnya, tapi tindakannya itu sia-sia karena dua orang tadi menembakinya. Saat keluar dari mobil, Owen lalu masuk ke dalam gudang loker tersebut dan mencari cara agar bisa bersembunyi. Namun Owen tetap saja berhasil ditangkap dan terpaksa harus memberikan tas itu kepada dua orang tersebut. Namun saat dua orang itu membuka tas yang berisi uang, bukan dokumen, mereka juga terkena cairan asam saat membuka tas tersebut, yang membuat Owen kembali mengambil tas itu dan segera kabur. Setelah itu, Owen kembali menemui Meladze di penjara. Meladze lalu menyuruh Owen untuk menaruh tas tersebut di tempat sampah di belakang parkiran dan kembali ke kantornya untuk memberitahu pimpinannya agar membatalkan kasus Meladze agar dirinya bisa bebas. Dan jika tidak, maka Meladze akan membongkar misi rahasia CIA di Belarusia dan Rusia selama ini dengan detail dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tapi Owen sudah tidak mempercayai Meladze dan tidak akan lagi membantunya. Lalu untuk membuat Owen percaya, maka Meladze memberitahu nama agen yang bertanggung jawab dalam misi di Belarusia tersebut yang bernama Not Bob. Lalu karena tidak ingin membawa barang bukti milik seorang tahanan, maka Owen lalu menyembunyikan tas yang berisi uang itu di sebuah gardu listrik. Kemudian pada keesokan harinya, Owen kembali masuk bekerja. Owen langsung menemui Janus dan menanyakan siapa agen yang bernama Not Bob. Janus pun memberitahu jika Not Bob adalah seorang mantan agen yang sudah melegenda, yang telah menjalankan berbagai misi yang penting dan berbahaya. Mendengar itu maka membuat Owen bingung, karena dari keterangan Meladze, jika penanggung jawab misi di Belarusia adalah Not Bob, sedangkan dalam protokol, seorang aset tidak bisa mengetahui nama agen yang mengawasinya, bahkan nama samarannya. Tapi kenapa Meladze bisa mengetahui nama samaran Not Bob? Janus pun menyuruh Owen agar menanyakan langsung kepada Not Bob yang sekarang bekerja sebagai kepala staf kepresidenan Amerika.
Kemudian Owen pergi ke divisi arsip untuk mencari data tentang misi yang pernah dijalani oleh Meladze. Karena proses pencariannya memakan waktu yang cukup lama, maka petugas akan mengantarkan dokumennya ke ruangan Owen. Setelah itu, Owen pun kembali ke ruangannya dan informasi tentang Meladze sudah ada di mejanya. Namun saat Owen membacanya, ternyata informasi tentang Meladze tidak ada di catatan digital, yang berarti bahwa misi yang dilakukannya adalah misi tingkat tinggi yang tidak boleh dijadikan berkas digital. Karena tidak berhasil mendapatkan informasi mengenai Meladze, Owen lalu mendatangi Janus dan menanyakan di mana dirinya bisa mendapatkan berkas informasi mengenai Meladze karena tidak tercatat di arsip digital. Janus pun memberitahu jika itu adalah berkas yang sangat rahasia, maka Owen tidak mungkin bisa mendapatkannya. Hanya saja Owen bisa menggunakan rumor dari pendapat orang-orang dan mengolahnya sendiri hingga bisa mendapatkan sebuah kesimpulan, atau dengan kata lain, mencari informasi itu dari gosip para agen atau karyawan di kantor tersebut. Sementara itu Meladze yang sedang berada di penjara tiba-tiba saja diserang oleh salah satu tahanan. Tentunya saja Meladze masih bisa menghindar dan melawan balik tahanan tersebut. Saat berada di dalam ruang perawatan, Owen datang setelah mendengar kejadian itu. Saat berbicara di ruangan khusus, Meladze lalu menyuruh Owen agar memberikan tas yang berisi uang itu kepada Talco, seorang mafia yang mengejar Owen saat mengambil tas tersebut. Dan dua orang yang hampir saja membunuhnya adalah Talco dan George. Pada malam harinya, saat Owen sedang menginap di salah satu penginapan, Owen menelpon Violet dan menanyakan bagaimana cara agar memindahkan asetnya, yaitu Meladze ke tahanan federal. Violet lalu menyarankan Owen agar menemui Amelia, salah satu karyawan di CIA yang juga memiliki pengaruh dan koneksi yang bisa membantu Owen. Kemudian saat Owen kembali ke penginapannya setelah membeli makanan, Owen melihat jika di dalam kamarnya sudah ada Talco. Maka mereka pun lalu menyandra Owen dan meminta agar Owen memberikan tas yang berisi uang tersebut. Untungnya saja, Owen dan Meladze memang berencana mengembalikan uang itu. Maka Owen pun langsung menuntun mereka ke tempat di mana ia menyembunyikan tas tersebut. Setibanya di sana, Talco meminta agar Owen membuka tas itu terlebih dahulu untuk memastikan jika tidak ada cairan asam lagi di dalamnya. Setelah aman, maka mereka pun pergi membawa tas tersebut bersama dengan mobil yang disewa oleh Owen. Pada pagi harinya, Owen kembali pulang ke apartemennya. Hana yang khawatir dengan Owen yang berkali-kali mendapatkan masalah yang serius yang bisa saja mengancam nyawanya. Hana heran dengan keputusan Owen yang ingin menjadi pengacara di lembaga berbahaya seperti CIA. Owen pun memberitahu jika dirinya ingin mencari sebuah lompatan besar dalam karirnya dan menurutnya menyelesaikan masalah penting di lembaga besar seperti CIA bisa membuat karirnya cepat naik walaupun nyawa taruhannya. Terlebih lagi, Owen merasa jika sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Setelah itu Owen kembali lagi ke divisi arsip dan memberikan beberapa ejaan nama Meladze yang kemungkinan saja sengaja disalah ejakan agar informasinya tidak ditemukan. Setelah itu Owen pergi menemui Amelia, karyawan yang disarankan Violet kemarin. Saat bertemu dengannya, Amelia memberitahu jika ingin mendapatkan bantuan darinya, maka Owen harus bersedia menemaninya kencan dan makan malam bersama. Setelah sepakat, maka Amelia akan menghubungi koneksinya di Departemen Kehakiman untuk membantu kasus Owen. Lalu saat kembali ke ruangannya, Owen pun mendapatkan berkas informasi mengenai Meladze. Setelah membacanya, Owen pun meminta izin kepada Neyland untuk pergi ke Vienna untuk menemui seorang agen yang kemungkinan bisa memberikan informasi mengenai kasus Meladze. Lalu pada malam harinya, Owen pun tiba di Vienna dan menyamar sebagai Lance Miller. Setibanya di sana, Owen mendapatkan pesan dari seseorang agar pergi ke sebuah kafe pukul 9 malam. Setelah membacanya, maka Owen pun menunggu di kafe tersebut. Dan tak berselang lama kemudian, pelayan mendatanginya dan memberikan sebuah telepon untuk Owen. Di dalam telepon tersebut, seseorang menyuruh Owen agar pergi ke kedutaan jika sedang mencarinya. Setelah Owen berada di ruangan khusus di dalam kedutaan Amerika tersebut, Owen pun bertemu dengan seorang agen yang ada di dalam berkas Meladze yang ia temukan dan menanyakan mengenai sebuah misi di Belarusia tahun 2009 yang melibatkan seorang aset bernama Meladze. Agen tersebut memberitahu jika Meladze adalah agen ganda yang mencari informasi di intelijen Rusia dan Belarusia saat itu. Namun agen tersebut tidak mengetahui siapa penanggung jawab dalam kasus tersebut.
Karena saat dirinya datang ke Belarusia, Meladze sudah dipindah tugaskan. Namun Owen tidak sebodoh itu. Owen tahu jika agen tersebut menyembunyikan sesuatu, maka dari itu Owen mengancamnya yang bisa membuat agen tersebut dibawa kembali ke Amerika untuk bersaksi. Mendengar hal tersebut, maka agen itu lalu memberitahu jika Meladze adalah aset yang berbahaya sekaligus berharga. Karena mengetahui semua agen yang sedang berada di Rusia dan Belarusia, dan hal itu sangat berbahaya jika data tersebut bocor. Maka pada keesokan harinya, Owen pun kembali pulang ke Amerika. Di perjalanan ke bandara, Owen menelpon Meladze dan memberitahu jika dirinya berada di Vienna untuk mendalami kasusnya. Namun Owen curiga dengan sopir taksi yang sedang mengantarnya, karena Owen melihat jika foto di kartu sopir taksi tersebut adalah laki-laki, sedangkan yang membawa taksi itu sekarang adalah seorang wanita. Mendengar itu, maka Meladze menyuruh Owen agar membunuh sopir taksi tersebut, karena sopir taksi itu adalah pembunuh yang mengincarnya. Tapi Owen tidak bisa melakukan hal itu, karena dirinya sama sekali tidak pernah melakukan pembunuhan. Saat wanita itu tahu jika Owen sudah curiga, maka wanita tersebut lalu mengeluarkan senjata untuk membunuh Owen. Untungnya saja Owen berhasil melawan dan menghentikan taksi tersebut. Lalu Owen segera keluar dan mencari tempat yang aman. Karena Owen pertama kali datang ke Vienna, maka dirinya pun tidak tahu harus kemana. Kemudian Meladze menyuruh Owen agar mencuri sebuah mobil dan pergi menjauh secepatnya. Namun Owen yang panik itu lalu tidak tahu harus kemana, hingga akhirnya Owen terjebak oleh dua pembunuh tadi yang mengikutinya. Mendengar itu, maka Meladze menyuruh Owen agar mencari sungai dan melompat segera. Karena tidak punya pilihan lain lagi, maka Owen pun langsung meloncat ke sungai tersebut dan berhasil selamat dari dua pembunuh tadi. Saat keluar dari sungai, Owen ditemui oleh beberapa orang yang menjelaskan jika mereka adalah seorang agen Amerika dan ingin mengetahui alasan Owen berada di Vienna dan akan membantunya. Namun Owen menolak untuk memberitahu. Kemudian Owen masuk ke dalam sebuah mall untuk membeli baju. Lalu saat Owen akan mengganti pakaiannya, Owen menemukan sebuah telepon dan langsung menghubungi Meladze. Di dalam panggilan itu, Owen memberitahu jika dirinya sudah melimpahkan kasusnya ke bagian federal dan Meladze akan dipindahkan dari penjara tersebut sebelum nantinya akan dibebaskan. Setelah tiba di kantor, Owen langsung menemui Nailan dan memberitahu jika Meladze mengetahui semua agen yang ada di Belarusia dan Rusia. Dan hal itu akan sangat berbahaya jika Meladze membocorkannya. Mendengar hal tersebut, maka Nailan menyuruh Owen agar memantau sidang pemindahan Meladze agar tidak terjadi kesalahan. Maka kemudian Owen pun langsung kembali terbang ke Phoenix untuk memantau sidang Meladze. Saat sidang dilakukan, hakim pun memutuskan jika Meladze adalah tahanan yang berbahaya dan mengabulkan permohonan agar dipindahkan ke penjara federal. Setelah itu, maka Meladze pun dibawa ke penjara federal. Saat baru tiba di selnya, Meladze menanyakan di mana dirinya bisa mendapatkan telepon di penjara tersebut. Wanita di dalam satu selnya pun memberitahu jika Meladze harus meminta itu kepada tahanan yang bernama Cora. Kemudian Meladze lalu menemui Cora dan memberitahu jika dirinya membutuhkan handphone. Ternyata Cora dan Meladze saling mengenal karena Cora adalah orang yang pernah tinggal bersamanya yang menjadi penghubung Meladze dan CIA. Cora pun bisa menyediakan ponsel untuknya asalkan Meladze bisa membayarnya. Maka pada malam harinya, saat Meladze telah mendapatkan ponsel, maka ia langsung menghubungi Owen. Meladze meminta kepada Owen agar memberitahu nama agen yang ia temui di Vienna. Namun Owen tidak bisa memberitahu karena hal itu akan melanggar kode etiknya. Tapi Meladze meyakinkan Owen jika dirinya hanya berniat untuk membantu Owen agar tetap selamat setelah kejadian di Vienna. Maka dari itu Owen pun memberikan ciri-ciri agen tersebut karena dirinya juga sebenarnya tidak tahu dan tidak menanyakan sewaktu bertemu. Mendengar ciri-ciri tersebut, maka Meladze pun yakin jika agen itu adalah Pastry atau Sandergoy. Setelah pergi menunaikan janjinya yaitu makan malam bersama Amelia, Owen tiba-tiba saja dipanggil Nailan ke kantor dan diberikan tugas untuk menemani Lester pergi ke Lebanon menemui salah satu anggota pasukan khusus bernama Dave. Di mana mantan istri Dave berniat akan membongkar rahasia yang ia ketahui. Karena sejak bercerai, Dave tidak pernah memberikan tunjangan untuk anak mereka selama ini. Maka dari itu, mereka berdua ditugaskan untuk membujuk Dave agar menandatangani surat pemberian tunjangan tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di Lebanon. Namun saat berada di dalam kamar hotel yang telah mereka pesan,
ternyata Dave dan anak buahnya sudah tahu dan berada di kamar tersebut. Karena ternyata Dave dan Lester adalah sahabat sewaktu mereka bekerja sebagai pasukan khusus bersama. Maka dengan polosnya Owen menyuruh Dave agar menandatangani surat tunjangan untuk anaknya itu. Mendengar itu, Dave pun menyetujuinya dan akan mengirim surat tersebut pada esok hari. Beberapa saat kemudian, saat mereka akan sedang beristirahat, tiba-tiba saja lampu di hotel tersebut mati. Karena curiga, Owen lalu keluar untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba saja lampu kembali menyala dan Owen melihat ada sebuah surat di lantai. Saat Owen membukanya, ternyata surat itu adalah surat yang akan ditandatangani oleh Dave. Namun Dave justru menolak untuk menandatanganinya. Maka pada keesokan harinya, Owen dan Lester pun menemui Dave di markasnya. Saat tiba di sana, Owen menjelaskan jika mereka berdua tidak bisa kembali ke Amerika jika Dave tidak menandatangani surat tersebut. Dan kembali lagi, Owen memperlihatkan teknik negosiasinya dengan memberitahu jika Dave tidak mau menandatangani surat tersebut, maka CIA akan membawa Dave kembali ke Amerika dan akan memecat Dave dari kesatuan. Dan pemerintah juga akan memblokir nama Dave agar tidak bisa mendapatkan pekerjaan, yang hal itu akan membuat Dave menjadi gelandangan. Mendengar hal tersebut, maka Dave mau tidak mau akhirnya menandatangani surat tersebut. Singkat cerita, Owen dan Lester kembali ke Amerika. Namun saat berada di kantor, Nayland memberitahu kenapa Jaksa Agung berada di ruangan Owen. Mendengar itu, Owen baru ingat jika dia sudah membuat janji temu dengan Jaksa Agung tersebut di ruangannya. Saat bertemu dengan Jaksa Agung, Owen lalu memberitahu alasannya mengundangnya ke kantornya, yaitu bahwa ada seorang narapidana yang mengetahui rahasia CIA dan akan membocorkannya jika dia tidak dibebaskan. Dan untuk itu mereka memohon agar jaksa bisa membantunya untuk membebaskan tahanan itu. Pada keesokan harinya, Owen kembali dipanggil Nayland ke ruangannya, yang ternyata Gilben telah datang dari Yaman ke Amerika dan berada di ruangan tersebut. Gilben datang karena mendengar kabar jika Melazi akan dibantu untuk dibebaskan oleh Jaksa Agung. Gilben pun memberitahu jika Melazi harus bebas dengan cara yang bersih dan tidak terlihat seperti adanya bantuan dari Jaksa Agung. Karena Gilben kembali ditunjuk oleh Komando Pusat CIA agar membawa Melazi ke Belarusia untuk kembali melanjutkan misinya. Untuk itu, Owen harus menemui Jaksa Agung dan memintanya untuk membatalkan permintaannya mengenai pembebasan Melazi. Dan Owen harus mengurusnya sendiri sebagai seorang pengacara. Maka Owen pun segera ke kejaksaan dan bertemu Jaksa Agung yang baru saja akan pergi. Owen pun lalu memberitahu perintah Nayland tersebut kepada sang jaksa. Setelah itu, Owen menemui Melazi di penjara. Owen lalu menjelaskan rencana CIA yang akan membebaskannya, namun Melazi harus kembali menjadi mata-mata Amerika di Belarusia. Owen menambahkan, jika ternyata saat Melazi melakukan pembunuhan, ada seorang saksi yang melihatnya, dan Owen sedang berusaha mencari nama saksi tersebut sebelum persidangan agar bisa membungkamnya agar tidak bersaksi. Setelah itu, Owen mendapatkan sebuah surat dari kantor satelit CIA atau kantor kamuflase yang digunakan CIA untuk mengirim berkas penting tanpa melalui email agar tidak terlacak. Sebelum pergi, Owen pun memanfaatkan 3 agen yang berada di kantor tersebut untuk membantunya mencari nama seorang saksi dari kasus pembunuhan yang dilakukan Melazi. Owen mengiming-imingi mereka agar mencari nama tersebut dan nantinya Owen akan melaporkannya ke kantor pusat agar mereka bertiga bisa mendapatkan penghargaan. Setelah mendapatkan nama dari saksi tersebut, maka pada keesokan harinya, Owen lalu pergi menemui Danny, saksi dalam kasus Melazi itu. Saat berada di dalam rumah Danny, Owen berpura-pura datang sebagai perwakilan kejaksaan yang akan merekam kesaksiannya agar Danny tidak datang ke pengadilan. Setelah Danny tertipu, maka Owen pun melakukan rekaman wawancara tersebut di rumahnya. Namun saat sudah hampir selesai melakukan wawancara itu, tiba-tiba saja mereka ditembaki. Owen dan Danny pun berusaha menghindar dari tembakan tersebut. Lalu saat penembak itu masuk ke dalam rumah, Owen mencoba melawannya. Walaupun Owen tidak pernah ikut les bela diri, tapi Owen bisa membuat penembak itu pingsan setelah memukulinya menggunakan asbak. Lalu Owen membawa Danny yang pingsan dipukul oleh si penembak tadi masuk ke dalam kamarnya. Owen yang baru ingat jika kemungkinan si penembak tadi adalah orang suruhan Melazi, maka Owen pun langsung menelponnya. Owen lalu memarahi Melazi
karena melanggar janjinya untuk tidak mencari tahu siapa saksi dalam kasusnya itu. Dan sekarang Owen menyuruh agar menghentikan si penembak tersebut. Namun Meladze tidak bisa melakukan hal itu karena dirinya juga memakai perantara untuk menyewa si pembunuh tadi. Maka dari itu, Meladze menyuruh Owen agar mencari cara untuk bisa meloloskan diri. Karena Meladze tidak membantu, Owen lalu menemukan sebuah cairan pembersih dan menyemprotkannya ke wajah si penembak tadi. Dan saat si penembak itu berhasil mendobrak pintu, Owen dan Danny telah berhasil kabur. Dan pada malam harinya, saat saksi dalam kasus Meladze berhasil digagalkan untuk hadir dalam persidangan, maka Meladze pun dibebaskan karena hakim tidak memiliki cukup bukti bahwa Meladze adalah orang yang melakukan pembunuhan. Setelah keluar dari penjara, Meladze dibawa ke rumahnya dan akan diawasi oleh 3 orang dari kantor satelit CIA sebelum diterbangkan ke Belarusia. Namun karena ketiga agen tadi hanyalah amatiran, maka Meladze berhasil kabur setelah membobol kamarnya yang memiliki terowongan rahasia langsung ke garasi mobilnya. Sementara itu Owen yang baru saja tiba di apartemennya, tiba-tiba saja didatangi oleh agen dari Secret Service yang akan membawanya ke Gedung Putih. Setibanya di sana, Owen dibawa ke ruang kepala staf kepresidenan Amerika Serikat yang bernama Kevin Mills atau Not Bob. Kevin mendengar jika namanya disebut dalam kasus Meladze, dan hal itu tidak benar karena Kevin tidak pernah menangani kasus tersebut. Yang itu berarti bahwa seseorang telah memakai namanya, yaitu Not Bob, dan membuat Meladze mengira jika dirinya sebagai penanggung jawabnya. Untuk itu Kevin menyuruh Owen agar mencari tahu siapa yang telah memakai namanya. Setibanya kembali ke kantor, Owen diberitahu Gilben jika Meladze telah berhasil kabur. Tapi Owen sudah tidak peduli lagi karena urusannya hanya mengeluarkannya dari penjara. Ternyata Meladze pergi menemui Talco dan memberitahu jika dirinya menawarkan sebuah aset rumah dengan harga $5 juta yang memiliki kelebihan, yaitu karena rumah tersebut masih terdaftar sebagai rumah aman CIA dan bosnya, yaitu LJV, bisa menggunakannya untuk bisnisnya. Lalu saat Meladze akan pergi, tiba-tiba saja Talco dan Josh mengikutinya dari belakang dan akan menangkapnya. Untungnya saja, Meladze berhasil mengalahkan 2 anak buah LJV tersebut. Kemudian di perjalanan, Meladze menelpon Owen dan memberitahu jika dirinya masih membutuhkan bantuannya. Namun Owen sudah tidak mau lagi berurusan dengannya. Tapi Owen tiba-tiba saja dipanggil oleh Nayland yang menyuruhnya untuk kembali masuk ke dalam kasus tersebut dan membantunya hingga Meladze tiba di Belarusia. Maka pada keesokan harinya, Meladze membawa Owen bertemu dengan LJV untuk menawarkan aset rumahnya. Karena uang dari penjualan rumah tersebut akan digunakan Meladze untuk membayar para mafia di Belarusia yang telah dirugikan oleh Meladze agar dirinya bisa kembali diterima di sana. Lalu Owen dijemput oleh Talco dan dibawa menuju sebuah gerbong kereta. Saat masuk ke dalam gerbong tersebut, Owen melihat bisnis yang dijalankan oleh LJV, mulai dari narkoba hingga jual beli senjata ilegal. Saat bertemu, LJV hanya bisa menawarkan $3 juta, sedangkan Meladze menginginkan $7 juta. Maka Owen menggunakan teknik negosiasinya lagi, yang pada akhirnya LJV pun bersedia membayar $7 juta kepada Meladze. Pada keesokan harinya, Owen dijemput oleh Kevin tentang agen yang memanfaatkan namanya dalam menangani kasus Meladze. Owen lalu memberitahu jika agen yang menggunakan namanya adalah Sander Goy, dan hal itu ia dapatkan langsung dari Meladze. Setelah itu Owen pergi ke kantor dan memperlihatkan gambar simbol kalajengking kepada Janus saat akan bertemu dengan LJV di salah satu gerbong kereta. Melihat itu membuat Janus sangat terkejut karena itu adalah misil milik pemerintah Amerika yang telah hilang dan Janus sedang dalam kasus tersebut. Janus pun sangat khawatir dan menyuruh Owen agar membantunya mengembalikan misil tersebut. Sementara itu, Meladze berada di kantor itu juga karena akan dilakukan tes kebohongan agar melihat apakah Meladze masih bisa dipercaya saat ditugaskan kembali sebagai aset di Belarusia. Saat tes itu dilakukan, Gilben melihat jika Owen sangat memperhatikan Meladze. Karena hal itu, maka Gilben lalu menemui Nayland dan memintanya agar tidak mengikutkan Owen karena Gilben berasumsi jika Owen sudah terpengaruh dengan Meladze. Maka dari itu, Owen lalu dipanggil oleh Nayland dan memberitahu jika Owen harus melakukan tes kebohongan untuk melihat apakah Owen memang tidak terpengaruh oleh aset tersebut. Maka mau tidak mau, Owen pun harus melakukan tes itu. Di dalam ruangan khusus tersebut, Owen lalu diberikan beberapa pertanyaan mengenai hubungannya dengan Meladze.
Sambil menunggu hasil tes tersebut, Meladze memberitahu jika mereka membutuhkan uang tambahan untuk membayar salah satu mafia Belarusia yang bernama Lev Orlova. Meladze mempunyai rekening bank di Swiss, namun telah diblokir karena sanksi Amerika terhadap Rusia saat menyerang Ukraina. Jika mereka bisa melepaskan blokir akun tersebut, maka mereka bisa mendapatkan uang tambahan untuk membayar Lev Orlova. Mendengar itu, Gilben menyuruh Owen untuk mencari tahu, karena itu adalah bagian dari tugasnya sebagai seorang pengacara hukum di CIA. Lalu saat tiba di apartemennya, Owen menanyakan cara agar bisa membuka blokir rekening di bank Swiss tersebut kepada kedua temannya yang lebih pintar darinya. Terence pun menjelaskan jika rekening bank yang telah diblokir oleh pemerintah Amerika itu diakses, maka akan muncul sebuah peringatan atau notifikasi, dan itu langsung akan terdeteksi oleh pemerintah Amerika. Satu-satunya cara agar tidak terdeteksi adalah meminta bank itu sendiri agar membuka blokir tersebut. Lalu Terence baru ingat jika masih ada cara lain lagi, yaitu melalui seseorang yang bernama Tad yang bekerja di Departemen Keuangan Amerika. Mendengar hal itu, maka Owen langsung menemui Tad dan mengatakan tujuannya. Untungnya saja, Tad bersedia, namun Tad hanya bisa membuka rekening itu selama 1 jam dan Owen harus memanfaatkan waktu tersebut agar tidak ketahuan. Setelah semuanya berjalan sesuai rencana, Owen dan Meladze pun akan pergi ke Swiss, sedangkan Gilben akan menunggu mereka di Jerman. Dan setelah itu mereka bersama-sama akan masuk ke Belarusia dan menemui Lev Orlova dan memberikan uang tersebut. Singkat cerita, mereka pun tiba di Swiss. Tapi ternyata Lester dan Violet mengikuti mereka. Owen dan Meladze atas perintah Nyland. Mereka berdua lalu menemui Sander Goy dan memberitahu rencana mereka datang ke Swiss, lalu pergi ke Belarusia untuk melanjutkan misi beberapa tahun yang lalu. Namun Sander Goy memperingatkan Meladze jika salah satu mafia Rusia bernama Kirill masih mengincarnya, dan sekarang Kirill berada di Swiss. Setelah Sander pergi, Meladze lalu memeriksa seluruh ruangan dan mematikan semua kamera yang telah terpasang di ruangan tersebut. Sementara itu, Owen mendapatkan panggilan di kedutaan yang ternyata itu adalah Janus yang mendapatkan kabar jika misil yang Owen lihat beberapa hari yang lalu akan segera dikirim ke salah satu teroris di Sudan Selatan. Untuk itu Janus meminta bantuan Owen untuk bersama-sama mencari solusi dari masalah tersebut. Karena jika dirinya disidang, maka Janus akan menyeret Owen yang saat itu melihat misil tersebut. Karena pusing dengan masalah Janus dan Meladze, maka Owen pun pergi ke bar untuk menenangkan diri. Saat sedang minum, seorang wanita bernama Nika mendatangi Owen. Kemudian saat mereka sedang berbincang-bincang, Owen baru sadar jika ternyata Nika adalah mata-mata karena berkali-kali menggali informasi mengenai dirinya di Swiss. Nika pun mencoba mengelak, namun karena sudah ketahuan, maka Nika pun akhirnya pergi. Setelah itu Owen mendapatkan pesan dari Meladze untuk bertemu di sebuah restoran. Lalu saat sedang makan bersama di restoran tersebut, Meladze melihat ada anak buah Kirill datang ke restoran itu. Maka Meladze lalu memancingnya masuk ke dalam toilet. Saat anak buah Kirill itu masuk, Meladze lalu menyerang dan akan membunuhnya. Tapi anak buah Kirill tersebut hanya datang untuk mencari tahu apa tujuan Meladze datang ke Swiss dan tidak ada perintah untuk mengganggunya atau bahkan membunuhnya. Tapi Meladze tidak percaya. Meladze lalu mengambil ponsel anak buah Kirill tersebut dan memberitahu jika ingin mengetahuinya, maka Kirill harus menelponnya sendiri. Pada keesokan harinya, Meladze dan Owen pun mendatangi bank Swiss dan akan mencairkan uang di rekening yang terblokir itu. Namun saat pihak bank Swiss mengecek nama dan kode rekening milik Meladze, rekening tersebut masih terblokir. Mendengar itu Owen baru ingat jika dirinya mungkin tidak memperhitungkan waktu di Amerika dan Swiss yang berbeda yang membuat Tad belum membuka blokiran akun tersebut. Maka dari itu Owen lalu menelpon Tad. Namun karena waktu di Amerika baru pukul 4 subuh, yang berarti Tad masih belum bangun. Kemudian Owen menelpon Lester dan meminta bantuannya untuk pergi ke apartemennya dan membangunkan seseorang yang bernama Tad. Tapi Lester tidak bisa membantu Owen dan beralasan jika dirinya sedang sakit. Padahal itu karena dirinya sedang berada di Swiss mengikuti Owen. Lalu Owen menelpon Amelia, yang untungnya saja saat itu Amelia sedang lembur di kantor. Owen lalu menyuruh Amelia agar datang ke apartemennya dan membangunkan temannya. Dan untungnya saja Amelia bersedia ke apartemen Owen jam 4 subuh untuk membangunkan temannya.
Setibanya di sana, Amelia memberitahu jika Owen membutuhkan bantuan seseorang yang bernama Tad. Kemudian Tad menelpon Owen karena setelah mengecek akun tersebut, ternyata akun itu telah ditandai karena Owen sudah akan mencairkan uangnya tadi, tapi gagal. Dan akun tersebut sudah tidak bisa lagi diakses sepenuhnya. Karena gagal, maka mereka akan kembali ke hotel. Lalu tiba-tiba saja Owen tidak sengaja melihat Lester di dalam sebuah mobil. Saat Owen membuka mobil itu, Owen pun kecewa karena melihat Lester dan Violet ada di Swiss. Dan itu berarti bahwa Nyland masih tidak mempercayainya menangani kasus Meladze. Saat mereka sedang mencari solusi untuk mencairkan uang Meladze, Sander juga datang. Maka mereka semua pun akhirnya berkumpul bersama untuk mencari solusi dari permasalahan akun bank tersebut bersama-sama. Beberapa saat kemudian Owen dan Meladze kembali ke bank Swiss itu karena Meladze akan memanfaatkan Kirill untuk mendapatkan uang darinya. Sebelum itu Meladze meminta kepada pegawai bank untuk mengeluarkan akun deposit miliknya. Setelah berada di ruang deposit, Meladze lalu mengambil sebuah kertas yang akan ia gunakan untuk dijual kepada Kirill. Kemudian Meladze menelpon Kirill dan memberitahu jika dirinya punya informasi penting untuknya. Namun di saat Meladze menelpon, Owen mengambil sebuah buku catatan milik Meladze. Sementara itu di mobil, Sander yang telah mengecek bank Swiss itu lalu mendapatkan kabar jika Owen dan Meladze telah kabur setelah membuka sebuah akun deposit. Ternyata Owen dan Meladze pergi ke sebuah gereja untuk menemui Kirill. Tanpa basa-basi, Meladze lalu memberikan sebuah informasi mengenai orang yang telah berselingkuh dengan istrinya. Dan kertas yang ia bawa adalah foto bukti saat istri Kirill bersama orang tersebut, yaitu Sander Goy, agen CIA. Namun Meladze membutuhkan 2 juta euro dan Kirill langsung mengirimkan uang tersebut kepada Lev Orlova dan mengatakan jika itu darinya. Sementara itu, Sander yang telah mengetahui kamar hotel Owen dan Meladze lalu mendatanginya. Namun saat masuk ke dalam, justru seseorang muncul dan menyerang Sander hingga membuatnya tewas terjatuh. Yang kemungkinan itu adalah orang suruhan Kirill untuk membalaskan dendamnya karena telah berselingkuh dengan istrinya. Saat Meladze dan Owen tiba di hotel tersebut, mereka sangat terkejut karena anak buah Kirill dengan cepat membunuh Sander. Saat mereka akan pergi mencari hotel lain, ternyata Hannah dan Terence datang ke Swiss setelah mendapatkan informasi dari Tad jika Owen dalam masalah. Sedangkan Lester dan Violet masuk ke dalam hotel itu untuk membersihkan kamar hotel tersebut agar tidak ada barang bukti yang menunjukkan jika pembunuhan itu berkaitan dengan agen federal CIA. Setelah itu rapat penting diadakan oleh CIA dan semua agen yang bertugas di lapangan karena kematian Sander dan hilangnya aset yaitu Meladze yang kabur bersama dengan salah satu pengacara CIA. Nyland lalu menjelaskan kepada salah satu direktur CIA yaitu Alton West jika mereka sedang menyiapkan operasi ke Belarusia. Namun entah kenapa Sander tewas dibunuh oleh seseorang. Lester dan Violet juga memberitahu jika mereka telah membersihkan kamar hotel Owen dan Meladze dan sudah tidak ada barang bukti lagi yang tertinggal. Karena kejadian tersebut, Alton memerintahkan untuk menghentikan operasi itu dan hanya mengejar dan mengembalikan Meladze ke Amerika. Tapi Gilben memberi pandangan lain, jika kemungkinan kematian Sander tidak ada kaitannya dengan operasi mereka. Untuk itu, Gilben meminta tambahan waktu 24 jam untuk membuktikan hal tersebut. Sementara itu Owen dan Meladze telah pergi menggunakan bus. Meladze lalu meminta kepada Owen agar mengambil ponsel milik biarawati yang berada di sampingnya agar Meladze bisa menghubungi Gilbert. Setelah mengambil ponsel tersebut, Meladze lalu ke belakang bus dan menelpon Gilbert dan memberitahu jika mereka berdua tetap menjalankan misi dan sedang dalam perjalanan ke Jerman sesuai dengan rencana. Kemudian saat Meladze mengembalikan ponsel itu, Owen memanfaatkannya juga dengan masuk ke dalam toilet bus untuk memfoto buku catatan Meladze yang ia ambil. Kemudian Owen menelpon Janus dan memberitahu akan hal itu dan informasi tersebut bisa mereka gunakan untuk menutupi kasus hilangnya misil Amerika yang sedang ditangani oleh Janus. Maka Janus lalu menelpon komandan pasukan yang berada di Djibouti. Janus memberikan informasi mengenai operasi rahasia milik Rusia, di mana pasukan khusus tersebut harus menemukan misil Amerika yang telah hilang lalu menghancurkannya. Dan saat melakukan operasi itu, mereka juga harus menggunakan kamera agar bisa didokumentasikan.
Janus memanfaatkan misil tersebut untuk menggantikan misil yang ia hilangkan dan dengan menghancurkannya agar tidak bisa lagi dilakukan pengecekan jika akan diaudit oleh CIA. Sementara itu, Hannah dan Terence dipanggil ke kedutaan dan diinterogasi oleh Violet karena mendengar kabar jika mereka berdua adalah teman Owen yang datang untuk membantunya. Violet bingung bagaimana mereka tahu jika Owen berada di Swiss dan sedang dalam masalah. Untungnya saja, Hannah dan Terence tidak terjebak dengan pertanyaan Violet yang pada akhirnya mereka bisa kembali pulang ke Amerika. Di tempat lain, Owen dan Meladze melanjutkan perjalanan mereka menggunakan mobil. Di dalam perjalanan, Meladze memberitahu rahasia jika Gilben pernah membuat sebuah aset palsu untuk mengambil uang dari CIA. Singkatnya, Gilben pernah korupsi. Dan hal itu bisa mereka gunakan jika misi tersebut batal dan Gilben akan membunuh mereka berdua. Setelah tiba di titik pertemuan, Meladze dan Owen langsung diinterogasi secara terpisah. Meladze lalu memberitahu jika kematian Sander tidak ada kaitannya dengan misi tersebut. Kematian Sander itu karena kesalahannya sendiri yang berurusan dengan mafia Rusia yang menguasai Jenewa. Meladze tahu jika Gilben sebenarnya bersaing dengan Sander untuk bisa mendapatkan jabatan kepala satuan CIA di Moskow. Dan hal itu hanya bisa terjadi jika operasi tersebut berhasil dijalankan. Kemudian Gilben dan Owen mengadakan rapat dengan Nayland dan Direktur CIA yaitu Alton. Meladze lalu memberitahu jika alasan kematian Sander karena berselingkuh dengan salah satu mafia Rusia dan tidak ada kaitannya dengan misi mereka saat ini. Dan Owen membenarkan hal tersebut. Mendengar hal itu, maka Alton pun memutuskan agar misi tersebut tetap dijalankan kembali. Setelah mendapatkan persetujuan, maka Gilben lalu menjelaskan strategi yang akan mempertemukan Meladze dan Lev Orlova di Praha. Saat Meladze bertemu dengan Lev Orlova, maka Gilben dan timnya akan mengawasi area luar dan menggunakan drone untuk mengawasi area sekitar. Sedangkan Owen hanya ditugaskan untuk tetap di dalam mobil. Setelah situasi berjalan sesuai rencana dan semua agen berada di posisi mereka masing-masing, Meladze pun masuk ke dalam tempat pertemuan tersebut dan bertemu dengan Lev Orlova. Karena bosan menunggu, maka Owen lalu keluar dari mobil. Namun tiba-tiba saja Owen melihat ada beberapa mobil datang dan langsung mengabari Gilben dan timnya jika ada serangan yang akan datang. Namun Gilben tidak percaya dengan Owen dan menutup saluran radio Owen. Karena diabaikan, maka Owen berinisiatif mendekati kelompok yang akan datang tersebut dan melihat jika kelompok itu datang untuk membunuh Meladze. Owen lalu memberanikan diri menyerang salah satu anggota kelompok tersebut dan mengambil senjatanya, lalu masuk ke dalam ruang pertemuan Meladze dan Lev Orlova. Sementara itu kelompok tersebut mulai menembaki tim Gilben yang berada di luar. Meladze yang mendengar suara tembakan pun akhirnya sadar jika pertemuan tersebut hanyalah jebakan. Maka Meladze pun berusaha menyelamatkan diri dari Lev Orlova dan anak buahnya. Saat Meladze telah tertembak dan sudah mulai terdesak, Owen yang berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut lalu membunuh salah satu anak buah Orlova. Namun yang satunya lagi langsung keluar dan akan membunuh Owen. Untungnya saja Meladze masih hidup dan menyelamatkan Owen dari anak buah Orlova. Setelah itu, Meladze mendatangi Orlova yang akan kabur. Meladze yang tidak bisa memaafkan perbuatan Orlova memilih untuk membunuhnya saat itu juga. Kemudian Meladze dan Owen kabur dari kelompok yang akan menembakinya menggunakan mobil. Di dalam mobil, Owen memberitahu jika salah satu kelompok tersebut adalah Nika, wanita yang ia temui saat berada di Swiss. Mendengar hal tersebut membuat Meladze terkejut. Di perjalanan, Owen yang mengalami depresi karena baru saja membunuh seseorang lalu memilih turun dari mobil. Owen sudah tidak ingin lagi berurusan dalam kasus tersebut dan akan keluar dari pekerjaannya. Namun Meladze mencoba menggantikan Owen dan mengancamnya akan membunuh Owen jika tidak mau menurutinya. Tapi saat Meladze menurunkan senjata ke arah Owen, Meladze tetap tidak bisa membunuh Owen dan membiarkannya pergi. Kemudian Owen menelpon Hannah dan memberitahu jika dirinya sudah muak dengan pekerjaannya dan meminta maaf kepada Hannah karena dari awal tidak pernah mendengarkannya. Lalu Hannah memberitahu Owen jika dirinya berada di Praha juga untuk mencari Owen setelah mendapatkan informasi dari kenalan ibunya yang berada di Gedung Putih dan mengajak Owen untuk pulang bersama-sama.
Lalu saat Owen akan menemui Hana yang terlihat sedang menunggunya, tiba-tiba saja sebuah mobil melintas dan menculik Owen. Hana yang melihat itu pun terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa. Owen lalu dibawa ke sebuah ruangan bersama dengan Melancey yang ternyata juga ditangkap. Kemudian Nika datang yang membuat Melancey terkejut. Lalu Nika menembak Melancey dan membunuhnya. Lalu menanyakan alasan Owen datang bersama dengan ibunya. Karena ternyata Nika adalah anak Melancey dan menjadi anak buah mafia Rusia. Dan karena kesetiaannya, Nika lebih memilih negaranya daripada ibunya. Dan bagaimana kelanjutannya? Apakah Owen selamat atau tidak? Lanjut ke season 2 ya guys.